Halo, Assalamualaikum. Saya Aya Nisa Fitri, mahasiswi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang tokoh dan perwatakan dalam karya fiksi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak video selanjutnya. Di dalam karya fiksi, sering dipergunakan istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan. Umumnya, dua hal ini menunjukkan pengertian yang sama. Tokoh dan watak memiliki arti yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan di video berikut ini. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Tokoh dibedakan menjadi 5 kelompok, yakni yang pertama, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh pertama, sedangkan yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh utama memiliki peranan dalam perkembangan alur cerita yang juga berkaitan langsung dengan seluruh tokoh lainnya. Kedua, ada tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang sering mendapat apresiasi dan lebih disukai pembaca karena tokoh protagonis memiliki sifat yang diharapkan oleh pembaca. Sebaliknya, tokoh antagonis merupakan tokoh yang membawa konflik atau masalah di dalam sebuah cerita. Ketiga, ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana memiliki maksud bahwa tokoh itu mempunyai kualitas pribadi tertentu. Umumnya cenderung bersifat monoton, tetap, dan bersifat datar. Tokoh bulat memiliki sifat yang jauh lebih luas, baik dari sifat juga dari sisi kehidupannya. Tokoh bulat biasanya memiliki sifat yang sulit ditebak. Keempat, tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis tampak kurang untuk mengalami perubahan atau perkembangan sifat dan wataknya, karena pengaruh kejadian dalam suatu cerita fiksi. Wataknya cenderung tetap dan tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. Tokoh berkembang merupakan tokoh yang dapat mengalami perubahan dalam sikap dan wataknya yang terpengaruh oleh kejadian dan peristiwa yang menimpanya berdasarkan alur cerita. Terakhir, ada tokoh tipikal dan tokoh netral. Hal ini diambil berdasarkan cerminan manusia dalam kehidupan nyata. Tokoh tipikal merupakan tokoh yang mewakili atau menggambarkan dari seorang tokoh yang memiliki keterkaitan dengan suatu instansi. Sedangkan tokoh netral tidak bergantung pada suatu instansi, mereka terbebas dari ikatan-ikatan. Lalu watak. Watak adalah kualitas nalar dan jiwa tokoh yang membedakan dengan tokoh lain. Perwatakan berhubungan dengan bagaimana watak atau sifat-sifat tokoh cerita. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh, antara lain: pertama, protagonis. Biasanya watak tokoh semacam ini adalah watak yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, dan mandiri. Kedua, antagonis. Antagonis digambarkan dengan watak yang buruk dan negatif, seperti pendendam, culas, pembohong, sombong, iri, suka pamer, dan ambisius. Keempat, figuran. Tokoh figuran bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang peranan penting dan hanya mendukung tokoh utama. Terakhir, tritagonis. Tokoh tritagonis adalah pelaku yang membantu dalam cerita, baik protagonis maupun antagonis. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.